Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Satria Adi Pirnawan, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Siklus 2 Aksi 1 pada mata pelajaran IPAS mengenai sifat dan gaya magnet. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat sama Al-Quran. Allahu Akbar. Oke, apa kabar antum hari ini anak Ustadz? Sehat ya? Ya. Yang tidak masuk siapa? Hadi ke Padang ya. Tadi udah lapor dengan Ustadz. Ya, sekarang dari perjalanan ke Padang mau ke Bengkulu. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Yang lain ujian tahfiz nak ya. Ya. Oke anak Ustadz, silakan yang tadi pagi datangnya paling awal siapa? Siapa? Rafa. Rafa, Ustadz minta pimpin doa. Oke nak ya, jadi apapun aktivitas yang akan kita lakukan, jadi anak Ustadz harus ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, oke semuanya berdiri, kita semangat dulu. Enak ya. Nah, menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yang tahu lagu Halo Halo Bandung dari provinsi mana? Hazik. Surabaya. Belum tepat. Dari Bandung ya. Halo Halo Bandung. Ada itu nak ya. Sekali lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak Ustadz silakan duduk kembali. Oke ya, kemarin kita sudah belajar mengenai gaya dan pemanfaatannya. Yang masih ingat kemarin, gaya apa saja yang antum ketahui? Ovan? Ya, gaya magnet, gaya gravitasi. Tepuk tangan untuk Ovan. Ya. Yang lain? Benar, gaya pegas. Tepuk tangan untuk Kanza. Ya, gitu, gaya pegas ya. Oke, anak Ustadz ya. Jadi, gaya dan manfaat gaya untuk apa? Kira-kira gaya gravitasi untuk apa? Ya, kita tidak melayang. Jadi kalau anak Ustadz jalan, nggak akan melayang. Bayangin kalau antum jalan tanpa ada gravitasi bumi, melayang ya. Itu kayak astronot, ya. Mau salam dengan Ustadz malah melayang, itu, ya itu.
Gaya pegas, manfaatnya untuk apa? Ya, kemampuan benda kembali ke posisi semula. Dalam olahraga apa gaya pegas dimanfaatkan? Ya, memanah, ya, memanah. Siapa yang pernah memanah? Ya, ketapel juga. Oke, dan banyak pemanfaatannya nak ya. Ada gaya gesek. Gaya gesek biasanya di sepatu. Pernah lihat sepatu kalian? Ada itunya ya, geriginya itu. Oke, Ustaz, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya magnet. Ya, gaya magnet ya. Siapa yang tahu pernah megang magnet? Magnet ya. Dan Ustaz, gaya magnet ini, ya. Nanti Ustaz akan mengenai gaya magnet dengan benar. Terus jenis dan sifat-sifat gaya magnet. Nanti kita akan eksperimen apa saja sifat gaya magnet dan mampu Ustaz mempresentasikan. Nanti setelah bereksperimen, ya, antum semua akan seperti kemarin, ya, berdasarkan hasil diskusi dan eksperimennya, maka Ustaz setiap kelompok akan memaparkan, ya, itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut, ya. Coba Ustaz, bukunya yang belum buka di halaman 97, ya. Oke, Ustaz plaikan dan siapkan buku tulisnya, ya, masing-masing. Nanti sebelum Ustaz bagi kelompok, ya, antum persiapkan diri. Oke, ya, itu judulnya ya. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor di kota Jakarta menjadi sasaran empuk oknum tak bertanggung jawab yang mencari rupiah dengan merugikan sesamanya. Yap, siapa yang tak resah dengan fenomena ranjau paku di jalanan ibu kota? Selain bisa bikin ban kendaraan bocor seketika, ranjau paku juga menimbulkan resiko kecelakaan fatal. Berdasarkan pantauan pihak kepolisian, ranjau paku tersebar hampir di seluruh wilayah Jakarta. Namun yang paling rawan ada di wilayah Pancoran, Jalan Kampung. Kesel banget, sumpah. Apalagi kalau pagi-pagi mau berangkat kerja, pasti kan kesel banget. Menurut sejarah, ranjau paku sudah digunakan Julius Caesar dari Romawi sebagai bagian dari sistem pertahanan pasukannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Ustaz. Sekarang siapa yang mau berkomentar mengenai video tadi? Kansa. Ngomongin tentang apa video tadi? Ranjau paku. Ustaz tanya, apa ranjau paku berdasarkan video tadi? Menurut kalian ranjau paku itu apa? Paku yang disebarin di tepuk tangan untuk Tabina. Oke, kelompok ini. Kira-kira apa bahaya ranjau paku? Ya, bisa mengempeskan ban, ya, membuat pengendara ban motornya, mobilnya pecah. Ya, Ustaz tanya, kalau lagi kecepatan tinggi, tiba-tiba ban pecah, apa yang terjadi? Kecelakaan. Ya, Ustaz tanya lagi, menurut kalian tindakan menyebar ranjau paku ini baik atau buruk? Tapi di satu sisi, kalau nggak ada orang pecah ban, ya, tukang tambal ban nggak dapat rezeki. Gimana itu menurut kalian? Ya, ya, bingung ya. Di satu sisi, Ustaz, ya, apa yang dilakukan oleh tukang tambal ban itu tidak mencerminkan pribadi yang baik, membahayakan. Tapi di satu sisi dia membutuhkan, karena kalau tidak ada orang yang pecah ban, yang nggak dapat duit di hari itu, maka inilah pentingnya, nak ya. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana nanti anak Ustadz memberikan solusi. Gimana ya supaya tukang tambal ban ini tetap dapat uang tapi tidak membahayakan orang lain. Ya, siapa yang setuju dengan tindakan tukang tambal ban menyebar ranjau paku? Yang tidak setuju? Nah, oke, nanti kita bahas. Ya. Nah, sekarang silakan bergabung ke kelompoknya. Ustadz sudah tadi malam buat kelompok. Ya, kelompok 1, Fatima, Najwa, dilihat.
Adit, Mufid, Hadi, ya. Kelompok 2, Atila, Danis, Karisa, Fahri, Algis, yang sudah. Kelompok 3, Tabina, ya. Ini Ustadz bagi, nah ini kelompoknya. Oke, sekarang anak Ustadz, Ustadz akan membagikan lembar kerja. Halo, dengarkan. Anak soleh, tepuk semangat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Ustadz akan bagikan LKPD, ya. Nanti setiap anak Ustadz mohon betul bekerja. Jangan yang bekerja si Fulan terus. Jangan yang bekerja Karisa terus, misalkan. Jangan Adit terus, ya nak ya. Nanti di LKPD ini anak Ustadz menuliskan hasil dari eksperimennya, ya. Ustadz sudah menyediakan magnet, ya nak ya. Nah, nanti magnetnya ini Ustadz pinjemin, ya. Nanti kalau mau beli di Shopee banyak ini, ya nak ya. Nih. Oke, satu kelompok satu, ya. Nanti tentukan sendiri ketuanya siapa dan satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Nah. Oke, halo perhatikan. Nih, anak Ustadz, tujuan kegiatan hari ini, dengarkan, tujuannya ya. Pertama anak Ustadz, ya, kita akan melihat ya gaya magnet. Ya. Tujuan pembelajarannya gaya magnet dan sifat-sifat magnet. Ya, sifat-sifat magnet. Ya. Coba angkat magnetnya. Ya, ada ya, ini. Oke. Dan kertas HVS. Nah, Ustadz sudah menyiapkan ya. Nah, kertasnya jangan dirobek-robek, nanti harus ada yang diisi. Ya. Oke. Nah, itu anak Ustadz dekatkan ujung masing-masing magnet tersebut sewarna. Nah, cari ujung magnet. Nah, ada yang praktekin. Satu orang praktekin, maksudnya gantian. Ya, yang sewarna, ya, yang sewarna, ujung itu begini. Nah, misalkan yang merah dengan yang merah, ya itu. Ya, ditulis di sana apa yang terjadi. Jawabannya di dalam LKPD itu, di lembarnya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana ya? Nah, kelompok Tabina. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Yang lain coba dibuka. Yang Tabina baca soal nomor 1 saja, ya. Apakah sama jawaban kelompok 3 mengenai ya, magnet? Kelompok 5 ya, maaf. 3, ya udah nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka dengan salam. Yang lain perhatikan. Hazik sini nak, silau. Ya, perkenal.
Tunggu, sabar. Allah, matullah. Dibuka yang lain kelompoknya, lembar. Presentasikan hasil jawaban kami. Nomor 1, hasil saling tolak menolak. Oke, hasil yang pertama saling tolak menolak. Setuju? Ada yang sama jawabannya? Ya. Oke. Yang kedua, boleh. Nah, saling tolak menolak. Mengapa? Yang beda kelompok berapa? Saling menempel. Ya. Ini? Oh iya, tidak menempel. Yang kedua. Gimana yang kedua tadi? Saling menempel. Saling menempel. Ada yang sama? Ya. Sama ya? Saling menempel ya? Atau saling tarik menarik. Sama. Oke, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok Tabina ya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, anak Ustadz, silakan perhatikan papan tulis ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Ustadz tanya. Yang nomor 1, halo. Apa yang terjadi mengenai magnet ketika kutub yang sejenis atau berwarna sama bergabung? Ya, yang ini apa, Ustaz? Akan saling, ya, akan saling tolak menolak. Oke, benar? Nah, nanti dulu, situ dulu nak ya. Oke, coba dilihat jawaban kalian, benar atau tidak di kelompoknya, sama atau tidak ya? Ketika, nih Ustadz masih ada magnetnya, ya, akan saling tolak menolak, beda dengan saling tarik menarik. Ya. Ustadz tanya, mengapa dia saling tolak menolak? Ya, dua kutub yang sama, ya. Nih kita tos. Ustadz tanya, terasa nggak gaya magnetnya tadi? Nah, terasa. Ada kayak itu. Tapi dia tidak terlihat, nak ya. Itu. Begitu anak Ustadz begini. Maka kalau di meja, misalkan di infocus nih, anak Ustadz dekatkan, dia akan menjauh ini. Nah, itu. Kayak ada tenaga sihir ya. Ya. Nah, itu. Maka boleh ya, nak ya. Oke, sepakat ya. Akan saling tolak menolak. Siapa kelompoknya yang benar? Ya, benar semua ya. Lumayan. Oke, yang kedua. Lihat gambarnya. Apa yang terjadi kira-kira? Akan saling, ya, akan saling, bukan menempel ya, menarik. Ya, boleh menempel. Ya, boleh menempel, boleh. Apa? Dicetak. Ya, boleh. Ya, itu. Dicentang. Dicontreng ya. Ya, silakan kalau benar dicontreng. Magnet akan saling menarik atau menempel. Nah, Ustaz tanya, di magnet tadi ada tulisan huruf. Huruf apa? Ya. S dan N. Ustaz tanya, S itu apa? Ya. Kalau N? Ya, ini bahasa Inggris. Ya. Ustaz tanya, kenapa bahasa Inggris? Karena yang nemunya orang Inggris. Ya. Coba kalau bahasa Bengkulu, orang Bengkulu ya. Oke, N itu north atau utara. Ya. Sedangkan S, south. Ya, atau selatan. Maka kutub utara dan selatan, dia ini akan saling tarik-menarik. Ya, jadi jangan bingung. Dan biasanya di magnet, anak Ustadz, kutub utara dilambangkan dengan warna merah. Ya. Ini untuk magnet belajar. Tapi kalau anak Ustadz dapat magnet dari misalkan speaker, nemu magnet, itu magnetnya biasanya tidak ada warna ini.
ya. Nah, yang ini warna biru. Itu ya. Dan ini sudah sepakat warnanya. Ya, ya. Maka nah Ustaz tanya, mengapa magnetnya dikasih warna? Supaya apa? Ya, agar tahu perbedaan, agar memudahkan. Kan anak Ustaz baru belajar nih, akan memudahkan. Maka gampang saja, ya ini. Oke, nomor 3. Apa soalnya tadi nomor 3? Ustaz tanya, tidak mau menarik atau tidak mau menempel? Ya, tidak mau menempel atau tidak, ya. Ya. Atau menarik. Ya, karena mengapa? Nih, Ustadz kasih tahu. Ya. Jadi di magnet itu sebenarnya nah Ustadz ada kutub. Kutub itu bagian ujung magnet yang memiliki gaya tarik yang paling masih terekam. Oh ya. Ya. Ya, Nak ya. Jadi kutubnya itu paling kuat di bagian ujung kutub. Maka gaya tariknya itu paling kuat, ya. Sedangkan di tengah gaya tariknya melemah. Maka posisi tengah, halo perhatikan ini. Ini adalah posisi terlemah dari magnet. Ya, itu. Maka bumi ini sebenarnya punya kutub juga, Ustaz, bumi ini, ya. Kutub magnet, yaitu di kutub di bagian utara, ya. Oke. Sepakat ya yang nomor 3 ya. Sekarang nomor 4. Coba dialasi kertas. Ya. Coba kelompok Adit, apa yang terjadi Dit ketika magnet dialasi kertas? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Adit, ya. Saling menempel. Jadi, ya boleh saling menempel atau saling tarik-menarik. Ya. Saling menarik. Ya. Oke ya. Jadi, anak Ustaz, walaupun magnet ya dialasi atau dibatasi oleh benda yang ketebalannya ya tipis, tapi kalau tebal misalkan dilapisi dinding, dia nggak mau. Ustaz tanya, mengapa dia masih mau? Nah, ya, karena masih bisa ditembus oleh gaya magnet. Tapi kalau terlalu tebal, nih, kan kita udah praktek. Begitu begini belum terasa, ya. Maka ada namanya jarak, ya. Kalau jaraknya masih dalam cakupan gaya magnet, ya, dalam wilayah gaya magnet, maka dia bisa ditarik. Kalau dia terlalu tebal, misalkan ke dinding. Misalkan nih Ustaz, contohkan ke pintu, ngapa nggak mau lagi? Ya, karena terlalu tebal, tidak bisa ditembus. Maka benda yang terlalu tebal, dia tidak bisa ditembus gaya magnet. Tapi kalau tipis, maka ini banyak orang memanfaatkannya, ya Nak ya. Misalkan ada penghapus ya, penghapus. Pernah Nak Ustaz lihat orang ngapus gedung kaca yang tinggi gedungnya itu kan? Nah itu pakai magnet. Siapa yang mau keluar ngelap kaca di gedung itu, ya bisa jatuh. Maka ada lap magnet dimanfaatkan, jadi gedungnya itu dibuka jendelanya, dimasukin magnet, ditempel. Jadi ngelapnya di ini, ditarik begini. Nah, gitu. Kasih sabun di luarnya, nah kayak gitu. Jadi itu pemanfaatannya. Paham ya? Oke. Sekarang boleh dikumpulkan LKPD-nya. Sekarang ya, anak Ustaz sudah tahu ya, kira-kira apa itu magnet menurut antum? Suatu benda yang suatu benda yang bisa menarik benda lain. Nah, boleh tepuk tangan untuk kelompok Adit. Ya. Apalagi? Mau nanya silakan. Magnet terbuat dari apa? Dari logam. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas magnet itu terbuat dari apa, Nak ya, itu. Karena dari logam, ya. Ada magnet alam, magnet yang dibentuk oleh alam, ya. Jadi alami. Contohnya batuan magnet, ya. Ya, tuh. Oke, apa saja sifat magnet tadi? Pertama, ketika apa tadi? Ya, ketika kutubnya sama,
maka dia akan saling tolak menolak. Ketika apa lagi? Ya, ketika kutub magnetnya berbeda, maka akan saling tarik menarik. Terus magnet dapat menembus, gaya magnet dapat menembus benda. Ya, selama masih masih tidak terlalu tebal ya. Dalam artian masih bisa ditembus oleh gaya magnet. Oke. Ustaz tanya. Halo. Yang kasus ini tadi, kira-kira apa solusinya? Pakai magnet. Magnetnya kira-kira kayak mana? Ini kan banyak nih, ranjau paku ya. Ya, panjang. Terus ditarik. Nah, yang akan menyebabkan magnet nanti akan menempel di paku ya. Magnet tadi akan menempel ya. Jadi kayak gini ya Ustaz, bisa ini dibuat magnet yang besar ya, dibuat magnet yang besar segede jalan, diikat, nanti ditarik ya itu. Maka besi-besi itu akan menempel. Walaupun tidak semuanya, maka diperlukan orang ya. Itu. Paham ya? Jadi ini solusinya. Ustaz tanya, besi yang didapat dari magnet kira-kira diapain? Dibuang. Ya. Atau bisa didaur ulang, dijual. Ya, itu. Maka banyak. Ya. Maka anak Ustaz, terus kira-kira manfaat magnet untuk apa? Manfaat magnet. Ya, mengambil barang yang jauh, tercebur. Pernah lihat orang mancing pakai magnet? Nah, jadi magnet diikat. Magnetnya yang besar ya, sebesar kepala diikat, dilemparin ke sungai. Tarik. Ya, oh dapat ya sepeda. Iya, kalau di luar negeri itu. Kan orang kecelakaan itu sepeda misalkan jatuh atau motor. Ada yang itu dilempar dapat motor dia. Tapi motornya udah rusak, bukan motor baru. Ya itu, ya. Apa? Iya. Ada yang pernah dapat mobil itu nak ya. Atau mendapat harta karun. Ya, itu, ya. Itu. Ya. Atau barang-barang Ustaz kecebur ke sumur. Ya, HP kecebur ke sumur. Jadi pakai magnet. Ya, itu. Ya, kan bisa dibenerin. Ya, itu. Oke ya. Jadi manfaat magnet banyak ya. Halo, perhatikan. Jadi anak Ustaz sudah tahu gaya magnet tadi ya dan sifat magnet ya. Dia dapat gaya magnet ya. Tadi sudah kita pelajari ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan anak Ustaz ketika belajar hari ini? Senang. Nah, boleh dituliskan di lembar yang Ustaz bagikan. Ya. Yang ini digambar, ya. Yang ini boleh digambar. Nah, boleh, ya. Nah, boleh digambar. Ya, yang nomor 1 digambar. Gambar emoticon, ya. Ya, boleh. Oke. Jangan lupa nak ya, magnet adalah benda ciptaan Allah yang wajib kita syukuri. Maka nggak boleh anak Ustaz, untuk apalah Allah ciptakan ini? Maka nggak boleh bertanya begitu. Apapun benda yang ada di muka bumi ini ada manfaatnya. Kayak magnet tadi, manfaatnya untuk apa? Bahkan dalam industri, nak ya, magnet itu sangat berguna. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Ya nak ya, ini. Oke, terima kasih anak Ustaz untuk hari ini. Ya, sebelumnya, nak ya, Ustaz mohon maaf jika ada salah kata, ya. Dan kepada Allah Ustaz mohon ampun, ya. Silakan pimpin doa. Ustaz minta yang mimpin doa. Hazik ya. Ya, Hazik pimpin doa penutup majelis. Ya.
Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Amin. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes, Allahu Akbar. Oke, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kegiatan pelaksanaan praktik lapangan saya hari ini. Mohon masukan dan kritikannya terkait pembelajaran yang telah saya lakukan untuk perbaikan ke depannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.